Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa bertemu kembali ya di podcast Lukman Effendi. Dan pagi hari ini saya bersama anak saya mau ke Masjid Istiqlal ya, dalam rangka mengikuti kegiatan di sekolahnya. Dan qadarullah untuk anak saya yang paling kecil ini menunaikan salah satu kewajiban, atau fardu kifayah. Jadi saya masukkan ke sekolah penghafal Quran ya. Mudah-mudahan diberikan anugerah, diberikan nikmat bisa menghafal Al-Quran dengan baik ya. Hari ini salah satu rangkaian dari sekolahnya untuk menunjukkan talentanya dari sekolah. Nah, sebagaimana sudah saya sampaikan tadi bahwa di antara kita memang harus ada yang menghafal Al-Quran. Jadi memang yang ulama sepakat menghafal Quran itu adalah fardu kifayah. Jadi memang harus ada, dan kami sekeluarga gitu ya bersepakat juga untuk ya minimal ada satu lah bisa untuk menghafal Al-Quran gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya urgensi dari menghafal Al-Quran? Ada catatan yang bisa saya lihat itu apa urgensinya. Ada 7 urgensi menghafal Al-Quran ya. Yang pertama adalah meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sudah pasti karena Rasulullah Al-Quran diturunkan melalui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, urgensi menghafal Al-Quran adalah membaca Al-Quran adalah hal yang ibadah yang agung ya. Jadi Al-Quran sebagai kitab Allah yang harus kita pelajari. Jadi dengan menghafal maka membacanya akan menjadi tentu saja menjadi lebih mudah gitu ya. Kemudian juga yang ketiga, urgensinya adalah modal utama dalam mempelajari Islam. Jadi agak sulit rasanya kalau kita mau mempelajari Islam tanpa kita punya banyak hafalan di dalam Al-Quran gitu ya. Kemudian yang keempat, urgensi Al-Quran adalah modal utama dalam berdakwah ya. Jadi belajar mempelajari Islam juga untuk berdakwah. Tentu saja dengan banyaknya hafalan kita akan jauh lebih mudah untuk melakukan dakwah-dakwah kepada seluruh masyarakat ya. Kemudian yang kelima ya, urgensi kelima adalah menjaga keautentikan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini kan harus dijaga supaya tidak berubah gitu ya. Dan salah satunya dengan banyaknya penghafal, jadi bisa nanti mereka saling koreksi, sehingga Al-Quran ini sebagaimana janji Allah ya, walaupun sudah janji Allah untuk akan dijaganya, tetapi kan upaya-upaya kita tentu saja salah satu saya untuk menjaga keautentikan Al-Quran ya harus diperbanyak di antara kita yang hafal Al-Quran gitu ya. Kemudian yang keenam itu adalah urgensi Al-Quran adalah untuk tadabbur dan tafakur ya, untuk merenung-renung diri, mengukur diri, ya, mengkaca diri, ya, bercermin dari Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bisa menjadi cermin dari perilaku kita, perbuatan kita, dengan segala sesuatunya. Dengan Al-Quran maka kita akan jauh lebih mudah. Dan yang terakhir, ada satu di dalam ayat dalam Al-Quran adalah jadikan Al-Quran sebagai pengobat. Jadi apapun itu penyakitnya, maka jadikan Al-Quran sebagai pengobat. Tentu saja tidak berarti kemudian kita tidak ke dokter, tidak berobat ke rumah sakit ya, tapi segala sesuatu memang harus secara tauhid
kita harus yakin bahwa semuanya itu harus dikembalikan ke Allah. Dan karena kenapa kok begitu ya, karena Al-Quran mengatakan begitu. Jadi Al-Quran sebagai obat tentu saja bisa dijelaskan secara panjang lebar ya. Jadi bukan maknanya kemudian sebuah ayat Al-Quran dibakar kemudian diminum, tidak seperti itu ya. Jadi Al-Quran sebagai obat itu nanti punya banyak sekali maknanya gitu ya. Kira itu ada perlu waktu sendiri untuk menjelaskan untuk itu. Baik ya, selamat beraktivitas pagi hari ini. Dan podcast pagi hari ini saya mulai dengan melihat apa urgensinya kita menghafal Al-Quran. Sekian, salam sehat, sehat fisik, sehat mental, sehat sosial dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.